Tidak semua orang diciptakan sama. Ada yang membawa beban, ada yang membawa keberuntungan, dan ada yang membawa koda langit yang membuatnya istimewa sejak lahir. Weton Wage sering diremehkan, tapi di balik itu, mereka membawa kekuatan yang tidak main-main. Primbon Jawa sejak zaman leluhur sudah mencatat, siapa saja yang menyakiti atau menyepelekan Weton Wage, cepat atau lambat, akan menerima balasan yang tidak bisa dihindari. Hari ini, kita akan membongkar 10 keistimewaan Weton Wage yang jarang dibicarakan. Keistimewaan yang pertama, daya tahan hidup yang tak masuk akal. Kalau bicara tentang orang yang lahir di hari Wage, kita sedang bicara tentang manusia dengan daya tahan hidup yang hampir tidak masuk akal. Primbon Jawa menggambarkan mereka seperti bambu di tepi jurang. Tampak ringkih, tipis, bahkan sering diremehkan, tapi ketika badai datang, justru bambu itulah yang paling lama bertahan. Dalam tradisi leluhur, Weton Wage dipercaya berada di bawah perlindungan energi Sri Rejeki, simbol kekuatan hidup, kesabaran, dan kemampuan bangkit dari kehancuran. Bagi orang Wage, musibah bukanlah akhir, justru awal dari babak baru. Contohnya nyata. Saya pernah mendengar kisah seorang pedagang kecil di Pasar Klewer, Solo. Lahir Wage, usahanya pernah habis total terbakar saat kebakaran besar tahun 2014. Banyak orang menyerah, pindah profesi, bahkan ada yang depresi. Tapi dia, hanya dalam waktu 3 tahun, tokonya kembali berdiri, malah lebih besar. Dan yang bikin heran, dia bilang, Gusti Allah wes nyiapke gantine luwih apik. Tuhan sudah menyiapkan gantinya yang lebih baik. Tidak hanya di dunia usaha, bahkan dalam masalah hati, orang Wage punya kekuatan bertahan yang sulit dipercaya. Ada kisah seorang wanita Wage dari Yogyakarta ditinggalkan suaminya tanpa alasan jelas. Orang biasa mungkin hancur bertahun-tahun. Tapi dia justru memutuskan kuliah lagi di usia 35 tahun, lalu sukses jadi pengusaha catering besar. Tapi hati-hati, di balik ketahanan itu, ada konsekuensi jika seseorang berani menghancurkan atau menzolimi orang Wage. Primbon Jawa mengingatkan, siapa yang menyakiti Wage tanpa alasan, akan menerima balikannya cepat atau lambat. Bukan karena Wage membalas dendam secara langsung, tapi alam semesta yang bergerak. Pernah ada kasus seorang bos yang menipu karyawannya yang lahir Wage. Dalam 2 tahun, bisnis si bos itu runtuh tanpa sebab yang jelas. Jadi, orang Wage memang bisa kehilangan segalanya. Tapi jangan kaget kalau suatu hari mereka kembali lebih kuat, lebih tangguh, dan kadang orang yang pernah meremehkannya sudah tak lagi ada di tempat yang sama. Keistimewaan kedua, naluri menyelamatkan orang. Orang dengan Weton Wage punya insting penyelamat yang sering membuat orang di sekitarnya terheran-heran. Mereka bukan pahlawan yang sengaja mencari masalah, tapi alam seakan mengarahkan langkah mereka ke tempat di mana ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Kadang momen itu datang tanpa tanda-tanda. Hanya ada dorongan aneh di hati mereka, seperti bisikan halus yang membuat mereka mengubah arah, berhenti sebentar, atau mendekati seseorang yang tampak tak dikenal. Poin kasus 1. Di sebuah desa di Jawa Tengah, seorang bapak Wage sedang berangkat kerja pagi-pagi buta. Rencananya ia akan lewat jalan besar seperti biasa. Tapi entah kenapa, pagi itu ia memutuskan memotong jalan melewati gang kecil. Di gang itu, ia melihat seorang anak kecil menangis sendirian, kakinya terjepit di pagar bambu.
Tanpa pikir panjang, ia membantu membebaskan sang anak dan mengantarkannya pulang. Belakangan baru diketahui, rumah anak itu berada di pinggir sawah. Dan jika si bapak tidak menemukan lebih cepat, bisa saja anak itu diserang binatang atau jatuh ke sawah. Di sebuah kota besar, seorang wanita wage pulang kerja larut malam. Biasanya ia naik ojek online, tapi malam itu ia memilih naik bus karena merasa ingin melihat jalan. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang penumpang pingsan. Dengan sigap, ia memanggil sopir dan memberikan pertolongan pertama. Ternyata, penumpang itu mengalami serangan jantung dan nyawanya selamat hanya karena dibantu tepat waktu. Sejak kejadian itu, wanita tersebut mulai menyadari bahwa pilihannya malam itu bukan kebetulan semata. Sisi spiritualnya. Dalam Primbon Jawa, naluri menyelamatkan orang wage dianggap warisan dari leluhur yang memiliki tugas menjaga harmoni. Mereka dipercaya memiliki mata batin yang peka terhadap energi bahaya di sekitar. Meskipun tidak selalu disadari, mereka sering menjadi orang yang memutus rantai musibah sebelum terjadi lebih parah. Dalam cerita-cerita lama, bahkan ada yang percaya, menolak bantuan orang wage sama saja menutup pintu keselamatan yang sudah dibukakan Tuhan. Ketiga, punya indera keenam dalam bisnis. Dalam dunia primbon Jawa, orang yang lahir di weton wage dipercaya membawa rasa kandel. Sebuah anugerah dari leluhur yang membuat mereka peka terhadap tanda-tanda halus yang tidak terlihat oleh orang biasa. Rasa ini seringkali muncul sebagai firasat, bisikan batin, atau pertanda alam yang hanya mereka mengerti. Bukan sekedar naluri biasa, kemampuan ini ibarat kompas tak kasat mata yang selalu mengarahkan mereka pada langkah tepat di bidang perdagangan, investasi, atau usaha. Mereka bisa membaca irama rezeki, seperti petani yang tahu kapan hujan pertama akan turun, atau nelayan yang bisa merasakan kapan badai akan datang. Kisah nyata. Di Pasar Beringharjo, ada seorang pedagang kain batik yang lahir di weton wage. Satu hari, entah kenapa, ia merasakan dorongan kuat untuk menjual seluruh stok kain batik lamanya, meski belum ada tanda-tanda pasar akan berubah. Dalam hitungan minggu, hujan deras mengguyur kota selama berhari-hari hingga banjir merendam pasar. Stok kain para pedagang lain hancur, sementara ia sudah memindahkan semua barangnya dan menyimpannya di tempat aman. Bahkan ia memiliki modal segar untuk membeli kain baru dan menjualnya saat harga melambung. Banyak orang menyebutnya kebetulan, tetapi orang tua di pasar bilang, "Iki tutu kebetulan, iki wis pitutuh saka sing kuasa liwat weton wage." Rahasia di balik kemampuan ini, menurut Primbon, neptu wage memberi getaran yang memudahkan seseorang menangkap energi perubahan. Mereka peka terhadap bahasa tubuh, perubahan cuaca, bahkan aroma suasana pasar. Kadang mereka tidak punya alasan logis, tapi entah kenapa keputusannya selalu tepat. Kerugian jika melawan. Sayangnya, tidak semua orang mau mendengarkan saran dari orang wage. Banyak rekan bisnis yang menganggap mereka terlalu mengandalkan perasaan dan mengabaikan analisis pasar. Akibatnya, tak jarang mereka kehilangan kesempatan emas membeli saat harga murah atau menjual sebelum harga jatuh. Primbon mengingatkan, sapa sing ora gelem krungu pitutur saka wage, asring keculik nalika wayah wis kelakon. Ide moral. Jika Anda seorang wage, jangan remehkan bisikan hati yang datang tanpa alasan.
itu mungkin bukan sekedar pikiran, tapi warisan intuisi leluhur yang menjaga jalan rezeki Anda. Keistimewaan yang ketiga, punya indera keenam dalam bisnis. Dalam dunia primbon Jawa, orang yang lahir di weton Wage dipercaya membawa rasa kandel, sebuah anugerah dari leluhur yang membuat mereka peka terhadap tanda-tanda halus yang tidak terlihat oleh orang biasa. Rasa ini seringkali muncul sebagai firasat, bisikan batin, atau pertanda alam yang hanya mereka mengerti. Bukan sekedar naluri biasa, kemampuan ini ibarat kompas tak kasat mata yang selalu mengarahkan mereka pada langkah tepat di bidang perdagangan, investasi, atau usaha. Mereka bisa membaca irama rezeki, seperti petani yang tahu kapan hujan pertama akan turun, atau nelayan yang bisa merasakan kapan badai akan datang. Kisah nyata. Di Pasar Beringharjo, ada seorang pedagang kain batik yang lahir di weton Wage. Suatu hari, entah kenapa, ia merasakan dorongan kuat untuk menjual seluruh stok kain batik lamanya, meski belum ada tanda-tanda pasar akan berubah. Dalam hitungan minggu, hujan deras mengguyur kota selama berhari-hari, hingga banjir merendam pasar. Stok kain para pedagang lain hancur, sementara ia sudah memindahkan semua barangnya dan menyimpannya di tempat aman. Bahkan, ia memiliki modal segar untuk membeli kain baru dan menjualnya saat harga melambung. Banyak orang menyebutnya kebetulan, tetapi orang tua di pasar bilang, "Iki dudu kebetulan, iki wis petunjut saka sing kuwasa liwat weton Wage." Rahasia di balik kemampuan ini. Menurut Primbon, neptu Wage memberi getaran yang memudahkan seseorang menangkap energi perubahan. Mereka peka terhadap bahasa tubuh, perubahan cuaca, bahkan aroma suasana pasar. Kadang mereka tidak punya alasan logis, tapi entah kenapa keputusannya selalu tepat. Kerugian jika melawan. Sayangnya, tidak semua orang mau mendengarkan saran dari orang Wage. Banyak rekan bisnis yang menganggap mereka terlalu mengandalkan perasaan dan mengabaikan analisis pasar. Akibatnya, tak jarang mereka kehilangan kesempatan emas, membeli saat harga murah, atau menjual sebelum harga jatuh. Primbon mengingatkan, sopo sing ora gelem krungu pitutur saka Wage, asring kecelik naliko wayah wis kelakon. Pesan moral. Jika Anda seorang Wage, jangan remehkan bisikan hati yang datang tanpa alasan. Itu mungkin bukan sekedar pikiran, tapi warisan intuisi leluhur yang menjaga jalan rezeki Anda. Keempat, sabar tapi bukan berarti lemah. Kesabaran orang berweton Wage sering disalahartikan sebagai tanda kelemahan. Banyak yang melihat mereka diam, tersenyum tipis, atau mengalah, lalu berpikir, gampang dibodohi ini orang. Padahal mereka seperti gunung api yang tenang, kelihatannya adem, tapi di dalamnya menyimpan tekanan yang suatu saat bisa meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Indikator nyata pertama adalah di sebuah kantor di Surabaya, ada seorang perempuan berweton Wage yang selalu jadi sasaran kerjaan kotor oleh rekan kerjanya. Semua tugas sulit dilempar ke dia, semua kesalahan difitnahkan padanya. Dia hanya tersenyum, mencatat, dan melanjutkan pekerjaannya. 2 tahun kemudian, perusahaan mengadakan audit besar-besaran. Semua bukti yang dia simpan rapi selama ini menyeret orang-orang yang menindasnya. Hasilnya, dia naik jabatan, sementara para pelaku dipecat dengan tidak hormat. Indikator nyata yang kedua adalah seorang pedagang pasar Wage di Yogyakarta selama bertahun-tahun menjadi bahan ejekan karena dagangannya sepi. Dia tetap sabar, tidak menanggapi hinaan. Diam-diam, dia belajar strategi pemasaran online. Beberapa tahun kemudian usahanya meledak. Pembelinya datang dari berbagai kota, dan bahkan orang-orang yang dulu meremehkan justru minta diajarkan cara berdagang. Kerugian jika melawan Wage.
Menganiaya atau menekan orang wage sama saja dengan menggali lubang untuk diri sendiri. Mereka bukan tipe yang membalas dengan emosi meledak-ledak. Mereka membalas dengan kesuksesan. Mereka membalas dengan kemenangan yang tenang tapi menghancurkan. Dan ketika saat itu tiba, biasanya posisi mereka sudah jauh di atas Anda. Karma bagi mereka bekerja seperti air yang mengalir pelan tapi pasti, dan Anda tidak akan sadar sampai akhirnya tenggelam di dalamnya. Rahasia spiritualnya, Primbon Jawa menyebut kesabaran wage sebagai tirto marto, air kehidupan yang membersihkan segala rintangan. Mereka sabar bukan karena tidak bisa melawan, tapi karena mereka menunggu restu semesta untuk bertindak. Dan saat restu itu datang, semua pintu keberuntungan akan terbuka. 5. Punya aura penyembuh. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan ketika berada di dekat orang berweton wage. Seperti duduk di bawah pohon rindang saat siang terik, hati terasa teduh. Mereka membawa energi ngadem ke hati, mendinginkan hati, yang tidak semua orang punya. Bahkan tanpa mereka sadari, kehadiran mereka saja sudah cukup untuk meredakan rasa gelisah dan stres orang lain. Bukan hanya perkataan mereka yang menenangkan, tapi getaran batin mereka memang membawa keseimbangan. Orang wage biasanya punya tatapan mata yang lembut, suara yang tidak memaksa, dan gerakan tubuh yang membuat orang merasa aman. Contoh nyata 1. Di Magelang, ada seorang ibu berweton wage yang rumahnya selalu jadi pos rahasia tetangga-tetangganya. Siapapun yang sedang dilanda masalah rumah tangga, ekonomi, atau bahkan perselisihan keluarga, sering datang tanpa janji. Duduk sebentar di beranda, lalu disuguhi teh hangat, lalu ngobrol sambil mendengar petuahnya yang sederhana, tapi mengena. Ajaibnya, banyak yang pulang dengan hati lebih ringan, seolah beban mereka diambil separuhnya. Contoh nyata 2. Di Jakarta, seorang rekan kerja wage terkenal penampung keluh kesah di kantornya. Saat teman-temannya stres karena target atau dimarahi atasan, mereka akan duduk di mejanya sekadar curhat sebentar. Setelah itu, wajah mereka berubah lebih cerah. Padahal, si wage ini hanya mendengarkan sambil tersenyum dan mengucapkan beberapa kalimat singkat. Seolah kata-katanya punya kekuatan menyembuhkan luka batin yang dalam. Contoh nyata 3. Seorang kakek berweton wage di sebuah desa di Jawa Tengah sering diminta menemani orang yang sedang sakit keras. Anehnya, walau tidak melakukan pengobatan medis, banyak pasien merasa nyerinya berkurang setelah kakek wage ini duduk di sampingnya sambil membacakan doa. Bahkan dokter setempat sampai mengakui bahwa kondisi mental pasien jauh lebih stabil setiap kali kakek wage tersebut hadir. Kerugian jika melawan wage. Memutus hubungan dengan orang wage yang punya aura penyembuh sama saja dengan menolak obat di saat tubuh sedang sakit. Anda mungkin tidak menyadarinya saat ini, tapi saat beban hidup terasa berat dan hati mencari tempat berteduh, ketiadaan mereka akan terasa seperti kehilangan nafas segar di tengah panas yang menyengat. Banyak yang menyesal setelah meremehkan dan menjauhkan diri dari orang wage. Karena begitu mereka pergi, suasana rumah, kantor, atau lingkungan terasa berbeda. Lebih dingin, lebih hampa. Rahasia spiritualnya. Dalam Primbon Jawa, kemampuan ini disebut sebagai panyangga rasa, penopang perasaan. Orang wage dipercaya memiliki titisan energi leluhur yang membuat mereka mampu menyerap energi negatif orang lain dan mengubahnya menjadi ketenangan. Namun, kemampuan ini juga membawa konsekuensi. Mereka sering merasa lelah secara batin setelah menyembuhkan banyak orang, karena sebagian beban orang lain ikut mereka bawa dalam hati. 6. Kuat menghadapi kesendirian. Kesunyian yang menjadi senjata rahasia. Bagi kebanyakan orang,
kesendirian sering diidentikan dengan kesepian, kehampaan, bahkan hukuman sosial. Namun, bagi mereka yang lahir di weton wage, kesendirian justru seperti tetes embun di padang tandus, menyejukkan, menyuburkan, dan memberi kehidupan baru. Mereka mampu menjadikan sepi sebagai laboratorium ide, tempat meramu rencana-rencana besar yang tak pernah terpikirkan oleh orang lain. Orang wage bukan tipe yang harus selalu berada di tengah kerumunan untuk merasa hidup. Mereka bisa duduk sendirian berjam-jam di teras rumah, hanya ditemani secangkir kopi pahit dan suara jangkrik. Namun, di kepalanya sedang terjadi rapat akbar dengan dirinya sendiri. Setiap detik kesunyian bagi mereka adalah modal untuk memetakan langkah hidup berikutnya. Kisah nyata yang menginspirasi. Ada seorang pria wage di Semarang, sebut saja Pak Damar. Hidupnya sempat hancur karena gagal menikah di usia 32 tahun. Bukan hanya gagal, bahkan ia ditinggal di hari pernikahan. Banyak orang mengira ia akan terpuruk, tidak berani keluar rumah, atau kehilangan semangat hidup. Tapi ternyata, ia justru mengambil langkah ekstrim, pindah ke desa terpencil di lereng Gunung Unggaran. Selama 6 bulan penuh, ia hidup sendirian, menanam sayur, memelihara ayam, dan membaca buku-buku bisnis yang ia bawa dari kota. Tidak ada mall, tidak ada kafe, bahkan sinyal ponsel pun sering hilang. Namun, di sanalah ia menemukan ketenangan, kejernihan pikiran, dan gagasan segar, membuat bisnis pertanian modern yang bisa terhubung langsung dengan pasar kota. Ketika ia kembali ke Semarang, orang-orang yang dulu meremehkan ia kini justru menjadi mitra bisnisnya. Modalnya hanya dari kesendirian yang dipupuk dengan kesabaran. Warning, kerugian jika melawan sifat ini. Banyak orang keliru mengira bahwa mengasingkan orang wage akan membuat mereka kalah atau patah semangat. Justru sebaliknya, mengasingkan mereka seringkali berarti memberi mereka senjata rahasia. Saat mereka menjauh, mereka mengisi amunisi mental dan strategi. Dan ketika mereka kembali, posisi mereka bisa jauh di atas orang yang pernah menyingkirkannya. Ini ibarat membuang binih ke tanah subur, lalu berharap ia tidak tumbuh. Padahal, binih itu akan menjadi pohon besar yang bahkan tak bisa kamu tebang lagi. 8. Pandai menyimpan rahasia. Weton wage, penjaga pintu kebenaran. Salah satu keistimewaan yang membuat weton wage begitu unik adalah kemampuannya menyimpan rahasia dengan rapat. Bagi mereka, kepercayaan adalah kehormatan. Jika seseorang sudah menitipkan cerita atau rahasia hidup, maka bagi orang wage, itu bukan sekedar informasi. Itu adalah amanah yang harus dijaga sebaik mungkin, bahkan sampai dibawa ke liang lahat jika perlu. Mereka tidak suka bergosip, apalagi membocorkan rahasia orang lain demi keuntungan pribadi. Sifat ini membuat mereka kerap menjadi tempat curhat yang aman bagi teman, keluarga, bahkan orang asing yang baru kenal sekalipun. Aura mereka memberi rasa nyaman dan membuat orang spontan, merasa bisa terbuka. Contoh nyata yang sering terjadi. Bayangkan, seorang wage yang menjadi tetangga dekatmu. Suatu hari seorang sahabatnya bercerita bahwa ia pernah menikah siri di masa lalu. Sebuah rahasia yang tidak boleh sampai terdengar oleh keluarga besar. Orang wage itu menyimpannya rapat, tidak pernah sekalipun membocorkannya meski ada kesempatan. Bahkan, saat gosip mulai beredar di kampung, ia tetap tenang, hanya tersenyum dan tidak memberikan komentar sedikit pun. Bertahun-tahun kemudian, barulah rahasia itu terbuka. Bukan dari mulutnya, tetapi dari sang sahabat sendiri yang akhirnya mengumumkannya. Contoh lain, ada seorang wage yang bekerja di kantor pemerintahan. Ia mengetahui adanya rencana mutasi besar-besaran di kantornya. Banyak rekan mencoba mengorek informasi darinya, tapi jawabannya selalu mengambang dan aman. Hasilnya, ia dipercaya atasannya sebagai pegawai yang loyal dan bisa diandalkan, bahkan mendapatkan promosi karena sikap profesionalnya. Kerugian jika melawan wage.
Namun, di balik kesetiaan ini, ada sisi tajam yang perlu diwaspadai. Jika Anda mencoba mengkhianati kepercayaan mereka atau menyebarkan fitnah tentang mereka, bersiaplah untuk menerima akibatnya. Wage bukan tipe yang frontal membalas dendam dengan teriakan atau amarah. Mereka lebih memilih diam, tapi menyimpan bukti dan menunggu waktu yang tepat. Ketika saatnya tiba, mereka bisa membalikkan keadaan dengan fakta yang tak terbantahkan, membuat pihak yang memfitnah justru malu sendiri di depan umum. Banyak kasus di mana seseorang mencoba menjatuhkan Wage dengan gosip, namun akhirnya dirinya sendiri yang terbongkar kebohongannya karena Wage muncul dengan saksi, catatan, atau detail kejadian yang tidak bisa disangkal. Inilah sebabnya, melawan Wage seringkali berakhir seperti menembak bumerang. Pelurunya kembali ke arah penembak. Kesimpulan segmen ini, jika Anda bersahabat dengan orang Wage, percayalah Anda berada di tangan yang aman. Mereka adalah keeper of secret sejati. Tapi jangan pernah mencoba menguji kesabaran atau mengkhianati mereka, karena Anda mungkin akan kalah sebelum sempat melawan. 9. Tahan ujian finansial. Ujian seperti badai, tapi Wage tetap berdiri. Dalam ilmu primbon Jawa, weton Wage diibaratkan seperti bambu tua di tepi sungai, diterpa angin ribut, dibanting arus banjir, namun tak pernah patah. Hanya membungkuk sejenak, lalu kembali tegak. Inilah salah satu keistimewaan yang membuat orang berwage jarang benar-benar jatuh secara finansial, meskipun hidupnya penuh cobaan. Mereka punya kemampuan mengatur uang seperti mengatur nafas, pelan, terukur, tapi pasti. Setiap rupiah seperti punya tugas sendiri. Bukan tipe yang menghamburkan uang demi gengsi atau gaya-gayaan. Bahkan, orang Wage sering terlihat sederhana di luar, padahal mereka menyimpan cadangan rahasia untuk masa darurat. Kisah nyata yang menggetarkan. Di daerah Tegal ada seorang pria Wage yang dulunya bekerja di pabrik tekstil. Saat pabrik itu mendadak bangkrut, ratusan orang kebingungan mencari pekerjaan baru. Tapi si Wage ini hanya berkata pelan kepada istrinya, "Gusti ora sare." Dalam waktu 2 minggu saja, ia menyulap teras rumahnya menjadi warung kopi dan gorengan. Awalnya pelanggan hanya tetangga dekat. Tapi karena cara melayani yang ramah dan rasa kopi yang pas di lidah, warungnya berkembang. 2 tahun kemudian, ia sudah membuka cabang di pinggir jalan utama dan anak-anaknya tetap sekolah tanpa pernah menunggak biaya. Banyak yang bilang kalau bukan orang Wage belum tentu bisa bertahan seperti itu. Kasus lain yang menggugah. Seorang ibu Wage di Yogyakarta mengalami musibah ketika suaminya kecelakaan kerja dan tidak bisa mencari nafkah. Dengan tabungan tipis, ia mulai membuat peyek kacang dan menitipkannya ke warung-warung. Dalam 6 bulan, pesanan datang dari luar kota. Ia tak hanya menyelamatkan keluarganya dari krisis, tapi juga membuka lapangan kerja untuk tetangga. Ketika ditanya rahasianya, ia menjawab, "Rezeki itu mengalir ke orang yang sabar dan tidak takut kotor tangannya." Kerugian fatal jika melawan orang Wage. Dalam primbon ada peringatan keras, jangan sekali-kali memutus sumber nafkah orang Wage dengan niat buruk. Ada kisah di Blora tentang seorang pedagang yang sengaja menjatuhkan usaha orang Wage dengan fitnah agar tokonya sepi. Awalnya berhasil, tapi tak sampai 1 tahun, usaha si penfitnah gulung tikar karena terlibat hutang yang tidak bisa dibayar. Orang-orang kampung percaya itu adalah tulah Wage, atau pantulan energi dari perbuatan jahat yang kembali kepada pelakunya. Kesimpulan spiritual. Orang Wage bukanlah tipe yang cepat kaya dalam semalam, tapi kekayaan mereka tumbuh seperti pohon beringin, lambat, kokoh, dan memberi teduh untuk banyak orang. Mereka diajarkan oleh semesta untuk selalu siap menghadapi badai ekonomi, dan badai itu justru membuat akar mereka menjadi semakin kuat. 10. Menghargai waktu dan janji. Sebuah prinsip hidup orang Wage.
Bagi orang dengan weton wage, janji bukan sekedar kata-kata. Dalam pandangan mereka, janji adalah sumpah tak tertulis yang mengikat harga diri, kehormatan, dan bahkan keberkahan hidup. Dalam ajaran leluhur Jawa, khususnya yang tercatat dalam beberapa pakem primbon, janji yang diingkari sama artinya dengan memutus tali rejeki dan mengundang bala. Maka tak heran, orang wage cenderung memegang teguh setiap ucapannya, meski itu hanya janji sederhana. Orang wage tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali, dan ketika mereka mengatakan akan datang pada pukul tertentu, mereka akan berusaha hadir tepat waktu, bahkan kalau perlu datang lebih awal. Bagi mereka, keterlambatan bukan hanya soal urusan teknis, tapi juga cerminan sikap dan penghormatan terhadap orang lain. Contoh nyata yang menggetarkan. Bayangkan seorang wage bernama Pak Suryo di Blitar. Suatu hari, ia berjanji akan menghadiri pernikahan sahabatnya yang tinggal di Banyuwangi. Hujan deras mengguyur sejak pagi, jalan licin dan jarak tempuhnya hampir 300 kilometer. Orang lain mungkin akan mencari alasan untuk membatalkan kehadiran, tetapi tidak bagi Pak Suryo. Ia mengenakan jas hujan, menempuh 8 jam perjalanan non-stop dengan motor tua dan tiba di lokasi tepat sebelum akad dimulai. Saat ditanya kenapa sampai nekat, jawabannya sederhana. "Wis, janji le, janjiku utang kudu dibayar." Ajaran leluhur tentang janji. Primbon Jawa mengajarkan bahwa bagi mereka yang lahir di weton wage, ingkar janji akan mengurangi tuah hidupnya. Banyak cerita turun-temurun yang menggambarkan orang wage yang hidupnya berubah sial setelah mengingkari janji besar, mulai dari usahanya bangkrut sampai hubungan keluarga yang pecah. Bahkan ada pepatah kuno yang sering dipakai oleh orang Jawa. "Wage kuwi yono wis ngomong, ojo diwalik, nek diwalik lakune bakal kepentang-pentang." Kerugian jika melawan orang wage. Melanggar janji kepada orang wage bukan sekedar membuat mereka kecewa. Efeknya bisa panjang. Hubungan baik putus selamanya. Orang wage jarang memberi kesempatan kedua. Sekali dikhianati, kepercayaan itu hilang tanpa bisa diperbaiki. Nama baik Anda bisa tercoreng. Mereka akan mengingat kejadian itu dan secara halus bisa memperingatkan orang lain. Energi negatif menempel. Dalam kepercayaan Jawa, ingkar janji pada orang yang tuahnya kuat seperti wage dapat menurunkan hoki dan mendatangkan kesialan berturut-turut. Sulit mendapat bantuan lagi. Orang wage adalah tipe yang rela berkorban, tetapi jika Anda sudah mengecewakan mereka, bantuan itu akan sirna. Kisah lain yang relate. Kasus di Pasar Klewer, Solo. Seorang pedagang wage sudah berjanji memesan kain dalam jumlah besar dari suppliernya. Meski di hari pengambilan harga kain melunjak, ia tetap menepati kesepakatan harga lama. Akibatnya, ia mendapat kepercayaan luar biasa dari supplier yang di kemudian hari memberikan diskon besar, membuat usahanya justru semakin maju. Kisah di lingkungan kerja. Seorang wage di kantor pemerintahan pernah mengajukan cuti demi menghadiri pernikahan rekan kerja. Saat tiba-tiba ada rapat mendadak yang memintanya batal, ia tetap berangkat. Meski awalnya dimarahi atasan, akhirnya semua paham bahwa ia sedang menepati janji besar. Reputasinya sebagai orang yang bisa diandalkan malah semakin kokoh. Kesimpulannya, keistimewaan orang wage dalam menghargai waktu dan janji bukan sekedar kebiasaan baik, tetapi sudah menjadi bagian dari DNA spiritual mereka.
Leluhur percaya selama mereka menjaga komitmen ini, rejeki akan mengalir deras dan hidupnya terhindar dari malapetaka. Namun sebaliknya, jika orang Wage mulai sering ingkar janji atau jika Anda yang mengkhianati janji pada mereka, bersiaplah menghadapi putusnya hubungan, hilangnya kepercayaan, dan datangnya kemalangan yang tak terduga. Nah, itulah 10 keistimewaan weton Wage menurut Primbon Jawa. Kalau kamu sendiri lahir di weton Wage, anggap ini sebagai pengingat bahwa kamu memang tidak dilahirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Dan kalau ada sahabat, pasangan, atau keluarga yang Wage, jaga mereka baik-baik, karena mereka adalah anugerah yang jarang ditemui. Jangan lupa tulis di komentar, kamu atau orang dekatmu ada yang Wage? Kejadian mana yang paling relate sama cerita ini? Klik like, share, biar makin banyak yang tercerahkan. Dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah primbon lainnya. Ingat, orang Wage itu bukan main-main. Hormati mereka, maka hidupmu akan berkah.